Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM saya 1910416886. Kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Dikatakan input yaitu dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, maupun informasi yang dibutuhkan dalam proses produksi. Aktivitas-aktivitas dalam berubah input dapat berupa sistem produksi yang digunakan, monitoring, pegawai, maupun teknologi transportasi yang digunakan dalam rangkaian proses produksi yang dilakukan, sehingga menghasilkan output yang berupa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Soal yang kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, ruang lingkup manajemen operasional mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Yang kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi, produk atas dasar pesanan, mass production. Ketiga aspek dan komponen-komponennya tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, controlling, atau manajemen proses. Soal yang ketiga, sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk, tetapi dapat dirasakan. Contoh barang misalnya adalah meja yang bisa digunakan dan disentuh dengan mudah. Sementara contoh jasa adalah jasa konsultasi keuangan atau finansial, advisor, di mana bentuk tak terlihat tetapi fungsinya bisa dirasakan dan juga dinikmati. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan semua fungsi manajemen berikutnya tidak akan berjalan. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Perorganisasian menyangkut bagaimana strategi yang dirumuskan dalam perencanaan dituangkan dalam organisasi, membuat struktur organisasi yang tangguh dan tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Proses program sebagai tanggung jawab menjalankan tujuan organisasi dan proses memotivasi semua pihak dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Soal yang kelima, sebutkan 10 keputusan MO yang paling penting. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transportasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perencanaan. 2. Kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan peraturan dan prosedur dilakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, pengguna, sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Yang keempat, pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima, perancangan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Yang keenam, manusia
Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian yang integral dari bahan dari keseluruhan rancang sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan bakat dan keahlian yang dibutuhkan dan upaya yang harus ditentukan dengan jelas. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Yang kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Yang kesembilan, penjadwalan. Jadwal produksi yang harus dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Yang kesepuluh, pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Yang keenam, jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Kita mempelajari MO karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah bagaimana dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Kita mempelajari MO untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajemen operasi. Soal yang ketujuh, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi: diferensi biaya rendah dan respon cepat. Bersaing diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan atau fungsi pokok perusahaan, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Jadi, diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik atau atribut pelayanan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Ini dapat berupa lini produk yang luas, fitur produk atau pelayanan produk seperti lokal distribusi produk, delivery produk atau jasa reparansi. Bersaing dengan biaya. Low cost leadership akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Yang ketiga, bersaing dengan respon. Respon adalah suatu set nilai yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Respon fleksibel dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi perubahan di pasar dalam hal inovasi rancangan dan fluktuasi jumlah produksi. Respon handal dapat dilakukan dengan penjadwalan yang handal dan hasil ditujukan kepada konsumen sehingga konsumen akan percaya pada kemampuan perusahaan. Respon kecepatan dapat berupa kecepatan dalam pengiriman produk konsumen atau kecepatan pengembangan produk. Dalam praktek, 3 konsep strategi ini, diferensiasi, biaya rendah, dan respon, dapat diterjemahkan ke dalam 6 strategi khusus, yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam desain dan volume. Yang kedua, harga rendah. Yang ketiga, pengiriman yang cepat. Keempat, kualitas. Kelima, pelayanan purna jual. Dan keenam, lini produk yang luas. Kedelapan, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terinci. Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai distinctive competence serta tujuan operasi perusahaan. Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika strategi operasi sangat dibutuhkan dan perusahaan jauh sebelum melakukan proses operasional. Tanpa adanya komitmen terhadap rencana yang sudah disusun, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Soal yang ke-9, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video yang telah saya tonton. Pertanyaan yang pertama, apa judul video di atas? Judul video di atas adalah Supply Chain Management. Yang kedua, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Pembicara tersebut adalah Profesor Nyoman
Pujawan PhD CSSP dari ITS. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management adalah sesuatu yang penting bagi perusahaan dan bagi masyarakat tentang pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai bahan mentah dari para supplier kegiatan operasional dalam perusahaan. Yang keempat, mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Karena supply chain penting untuk menjamin kepuasan para konsumen dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau dan tepat pada saat yang diperlukan. Yang kelima, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas. Supply chain management sering disebut dengan SCM. SCM sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus mulai dari bahan material atau barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok dari produsen, pedagang grosir. Tujuan SCM. Ada beberapa tujuan menggunakan SCM, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi masalah, dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Fungsi supply chain management. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya fisik, berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Proses SCM. Ada beberapa proses supply chain management yang wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan, atau retur produk, pelayanan, daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan ke konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang apakah sudah terkirim atau belum. Strategi SCM. Ada dua strategi yang bisa Anda lakukan untuk membangun SCM yang baik. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting, di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pemasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok, di mana hanya pemasok yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Dan yang keenam, apa-apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video tersebut di atas. Yang saya dapat dari video di atas adalah berupa pemahaman tentang supply chain management, di mana dalam materi yang disampaikan sangat membantu terutama bagi seorang manajemen dalam menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada, yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengelola suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.